Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, yaitu Merpati Z Channel Samarinda. Pada saat ini saya akan mengulas yaitu pengertian tentang burung merpati, utamanya di sini merpati kolong ya. Merpati kolong yang akan saya ulas. Jelasnya kalau berhubungan dengan cara main merpati kolong, itu burungnya harus bisa naik dalam ketinggian, kemudian bisa metil. Yang kita bahas kali ini yang pertama kali yaitu tentang burung yang tinggi dulu, yang bisa naik ke atas. Jadi burungnya itu kalau dilepas dalam jarak 500 meter saja sudah naik ke atas itu ya. Itu aja dulu. Jadi itu bisa dilihat dari beberapa faktor ya. Kalau kita bicara masalah burung merpati, itu jelasnya kan ada burung yang terah dan burung yang belum diketahui kualitasnya. Itu termasuk burung pasar, burung para petani dan lain sebagainya, itu belum diketahui. Sedangkan di sini saya tekankan untuk para pemula yang ingin bermain burung merpati kolong. Jadi jangan berkecil hati harus beli yang mahal-mahal, terah yang mumpuni dan lain sebagainya. Kita berangkat aja dari yang kecil-kecil aja. Sebabnya merpati ini juga termasuk hobi yang menelan biaya yang tidak sedikit. Oke, yang nomor satu itu kalau burung yang berani tinggi, itu burung yang punya bulu bagus. Punya bulu bagus artinya itu seperti ini. Ini saya contohkan. Ini ya. Nah, lar itu apa tadi? Lar itu adalah bulu sayap ini lar ya. Lar itu ada primer, ada sekunder. Yang dimaksudkan dengan primer ini mulai dari yang menghadap ke sana, menghadap ke kanan. Ini biasanya rata-ratanya itu 10 helai. Nah, kemudian yang menghadap ke arah burung itu namanya sekunder. Nah, yang dimaksudkan dengan burung yang untuk tinggian itu perhatikan bulunya rampak ya, bagus rampak ini ya. Kemudian paling utama yang diperhatikan adalah tiga helai yang ada di ujung, mulai dari hitungan 1, 2, 3 itu tidak lancip-lancip atau tidak runcing, tetapi tumpul. Jadi kalau dipegarkan begini, kalau ditarik ke depan, nah ini tetap besar ya, tumpul. Nah, kemudian rata, tidak hampir rata ya, hampir mirip rata, tidak tinggi sebelah, tapi ada kadang tuh yang tinggi sebelah, itu ada juga. Nomor 2 itu biasanya tinggi, nomor 1 dari ujung itu biasanya lebih rendah. Ini dilihat dari bulunya ya, dari bulunya itu demikian itu dari sayap bulu. Kemudian yang kedua dari apa ini, dari bulu keseluruhan, dari mulai dari atas sampai ke belakang sampai ekor tuh. Nah, ini seakan-akan kita megangnya itu amblas atau habis, jadi pas pada tangan kita itu pas, enak gitu ya. Ya,
Ini kita nggak bicara masalah ngesot ya, ini masalahnya atau masalah medil, ini nggak bicara masalah medil. Yang terutama burung ini bisa tinggi dulu. Nanti masalah medil nanti kita akan uraikan pada video berikutnya. Ini bulunya itu seakan-akan tuh ngapas ya, kayak ada sesuatu yang ngapas. Tuh beda lagi dengan burung yang sudah kerja ya. Burung yang sudah kerja itu sama burung yang masih piye atau burung belum kerja, itu otot-ototnya tetap beda ya. Jangan terkecoh milih burung di pasar. Lihat dulu umurnya. Kalau umurnya masih muda, kemungkinan badannya tidak sekenyal yang sudah player atau yang pernah untuk main gitu ya. Itu biasanya badannya itu ya macam-macam, ada yang kurang enak dan lain sebagainya. Apalagi burung liar. Burung liar itu kadang-kadang tuh kalau dipegang begini ya berontak terus karena dia takut dengan orang. Jadi kita harus bisa melihat dengan seksama bahwa setiap burung itu kita harus tahu posisinya. Burung itu dalam keadaan bagaimana itu harus kita tahu. Burung sudah jinak, burung setengah jadi, burung player atau burung dari liar kita ambil itu juga beda-beda ya. Badannya juga nggak sebagus burung yang sudah jadi yang biasa berinteraksi dengan orang gitu ya. Nah itu nomor 2 sudah. Kemudian nomor 3, badannya itu cenderung pendek. Jadi kalau dilihat sepintas itu seperti apa ya, pendek lah, nggak terlalu panjang. Sebabnya apa? Terlihat dari sayap sama ekor itu hampir seimbang, paling-paling beda 1 cm 2 cm. Seperti burung di depan saya itu yang warna manggis ya atau kelawu kethek itu ekornya itu sama sayap itu hampir sama, paling-paling cuman berpaut 1,5 cm sampai 2 cm, 1,5 cm paling itu ya. Kemudian sayapnya itu luas, memanjang luas gitu ya. Itu burung mau tinggi gitu. Kalau kita memilih burung, kalau yang untuk merpati kolong ataupun merpati mejaan itu yang demikian itu. Kalau masalah badan nanti kita bicarakan lagi ya. Badan itu ada yang katakan orang ada yang badannya ngontong atau, tapi kan persepsi orang tuh beda-beda. Yang dimaksud dengan ngontong yang bagaimana? Sebabnya proporsi burung sendiri itu macam-macam. Pandangan orang sendiri, dari sudut pandang orang itu sendiri namanya ngontong itu juga beda-beda. Ontong itu maksudnya itu kembang pisang itu yang seperti apa jantung itu namanya ontong. Kalau orang Jawa bilang ngontong, badannya itu ngontong. Kalau kita persiskan dengan ngontongnya ya sebenarnya burung itu ya nggak ngontong. Sebabnya ada yang diminta itu dadanya lebar, ke belakangnya seakan segitiga begitu, tapi kan itu perkiraan orang saja. Jadi yang dimaksud dengan ngontong itu ya kalau kita pegang serasa bunder gitu ya, mulai dari apa, dari bawah sampai ke atas itu kelihatan. Kalau megang tuh seperti megang ontong begitu ya. Jadi kita pegang tuh seperti ontong gitu ya. Itu namanya burung yang mau tinggi gitu ya. Selanjutnya ekor, masalah ekor itu kalau untuk burung tinggian itu terlihat pendek. Sebenarnya hampir mirip-mirip aja. Memang ada spesial yang panjang, memang ada. Tapi untuk yang mau tinggi biasanya ekornya pendek. Terlihat pendek bukan pendek gitu. Karena apa? Karena sayapnya itu lebih panjang, jadi hampir menjangkau ujung ekor.
Itu yang dimaksudkan dengan badannya memendek gitu. Seperti yang di depan ini, itu sebenarnya kalau diukur mulai dada depan sampai brutu atau pangkal ekor itu ya panjang sebenarnya. Tapi ada juga yang juga yang pendek. Dari itu kelihatan agak pendek, agak apa ya, kelihatan seperti gemuk, tapi ternyata setelah kita teliti itu sebenarnya sayapnya itu yang panjang sampai ke belakang itu ya. Itu. Kemudian untuk kestabilan kecenderungan seperti ini termasuk burung yang cukup stabil ya. Dikatakan cukup karena ini ya masih 80% ini kalau dikatakan sebagai player ya. 80% karena apa? Ini masih rampas 2 kali ini ya. Nah, rampas 2 kali ini. Jadi ini masih jawat hampir penuh, ini belum berani saya lombakan. Nanti tunggu kira-kira berapa giringan, 1 giringan atau 2 giringan lagi itu sudah penuh, sudah sama dengan sebelahnya sini ujung-ujungnya. Nah, nanti baru kita lombakan, tapi tetap kita rawat ya, jangan dibiarkan, tetap kita jemur, tetap kita mandikan, seperti ya kita merawat seorang atlet ya, namanya untuk perlombaan ini ya. Nah, ini termasuk enak ini burung ini, jadi atas kepala sudah bisa, mampu di atas kepala. Ini posisi badannya seperti ini ya, di badannya seperti ini. Jadi kalau dari depan itu kalau kita lihat seperti ini rapat ya, ini enggak saya tekan loh, rapat biasa aja, saya megangnya biasa aja, dia sayapnya rapat karena ini sudah hampir player ya, badannya enak gitu loh. Kalau yang masih bahan, apalagi dari piye, itu sini belum terisi nih, sini ini belum terisi, kemudian di dalam sayapnya pun ini belum terisi, di sini belum terisi ya, jangan terkecoh ya. Jadi memang ada tahapannya. Burung tuh mulai dari bahan, mungkin piye itu pelan-pelan, memang lama-lama kalau bagus telaten nanti bisa jadi player yang baik dengan ciri-ciri katuranggan yang bagus juga ya. Kita nanti akan bicara ke masalah katuranggan nantinya. Kita mulai dari burung-burung yang mau tinggi dulu ya, mau tinggi dulu, kemudian burung yang bisa metil, bisa metil. Jadi dari ketinggian itu kalau kita kelebek bisa turun, terjun gitu. Itu juga banyak kriterianya, bukan cuma dari jenis bulu, ekor, sayap dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bahas untuk video selanjutnya. Sementara ini kita bicara masalah burung yang mau naik tinggi. Kadang-kadang ada burung itu yang terlihat gagah, bagus, itu burungnya nggak mau tinggi, jatuhnya jadi burung sprint gitu ya, atau burung balap. Tuh ciri-cirinya diantaranya ya sayap ini ya, sayapnya itu kebanyakan runcing-runcing gitu, kebanyakan begitu. Ini anggapan dari saya karena saya sudah tahu, sudah pengalaman ciri-ciri bala bagaimana badannya dan lain sebagainya. Kalau masalah perawatan nanti kita juga akan buatkan videonya untuk perawatan burung player, terus perawatan untuk burung yang setengah jadi, bahannya dari yang bahan juga kita akan ulas nanti. Jadi beda-beda cara perawatannya itu, enggak semua sama ya. Kalau kita datang ke lomba, kalau bawa player
sehari sebelumnya kita datang, kemudian kita set sampai finish atau sampai mentok ya, itu kalau player berani, namanya player dan stabil loh ya, itu berani. Kemudian besok datang kita set sekali lagi, langsung ikut lomba bisa. Tapi kalau burung yang masih setengah bahan, burung yang masih artinya belum jadi player ya, itu nggak berani kita. Karena apa? Mesti burungnya bermasalah ya. Sebenarnya kesalahan itu bukan letaknya pada orang atau pada burung maksud saya, tapi pada kita sendiri caranya nyetelnya. Contohnya kita beli burung yang kita nggak tahu mainnya atau nggak tahu karakternya, nanti burungnya hinggap atau hilang, itu kita karena nggak paham karakternya itu burung yang bagaimana itu dipelajari. Kalau burung sudah player ya itu pun harus hati-hati aja gitu ya, kita jaga-jaga aja, siapa tahu kondisinya lagi error gitu ya, kondisi burungnya kan kita nggak tahu kalau burung itu bermasalah. Karena namanya kesehatan itu siapa aja nggak bisa menerka. Kadang-kadang sekarang kita sehat, 5 menit berikutnya kita masuk angin, siapa tahu, nggak tahu. Apalagi dengan burung, kita merasakan kalau masuk angin itu rasanya kayak gini. Kalau burung tahu-tahu kan udah sakit aja gitu, nanti diterbangkan malah bermasalah, malah kadang-kadang hilang gitu ya. Kadang-kadang kita lagi yang rugi, sudah beli mahal-mahal, nanti burungnya hilang. Jadi mulailah dari ngelop kecil-kecil dulu ya, walaupun kita beli dengan harga yang menurut kita itu sudah mahal, tetapi kita harus tetap berhati-hati dalam menerbangkannya, kan gitu. Jadi kalau untuk burung yang tinggian, mulai satu tadi dari jenis lar atau bulu, itu harus tumpul ya, tumpul, bunder-bunder ya, bunder-bunder seperti ini contohnya ya, bunder-bunder, terus rampak ya, barisnya bagus gitu, rapi barisannya gitu ya. Kemudian selain itu juga lidinya mulai dari pangkal, itu lidinya itu keras, kaku, kemudian menengah, ini agak lentur ke ujung, jadi ujungnya ya agak lentur aja ya. Ini speednya juga bagus kalau burung-burung seperti ini ya, berani tinggi dia. Kemudian badannya juga ringan, badannya itu enggak berat, itu sudah masuk flyer. Kalau masih berat itu berarti masih bahan itu ya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang burung yang mau tinggi, yang cenderung tinggi maksudnya ya, bisa untuk kolongan meja maupun kolongan bebas. Tolong subscribe ya, subscribe, minta tolong subscribe-nya, kemudian dukung channel kami, dan komen-komen bila ada pertanyaan silahkan bertanya, kita sharing-sharing aja. Saya tidak bermaksud juga menggurui ya, ini pengetahuan atas dasar pengalaman saya, jadi ilmu saya ya. Siapa tahu namanya manusia itu di atas langit tetap masih ada langit, jadi kita masih tetap ada kekurangan. Gitu saja, akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.